Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sabda dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Sebelum perkenalkan, saya Tia Saputra dan teman saya Nova dan Kawindi. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai tujuan yang diinginkan. Kekuasaan juga berkaitan dengan wewenang, kemampuan mengendalikan tindakan orang lain dalam organisasi. Untuk karakteristik kekuasaan, yaitu pertama ada bersifat disengaja, yang kedua digunakan sebagai alat mencapai tujuan, yang ketiga bisa diukur dan dibandingkan, yang keempat bergantung pada situasi dan hubungan, yang kelima ditentukan oleh hasil yang dicapai, yang keenam muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Sumber kekuasaan yaitu dalam organisasi, yang pertama yaitu legitimate power. Legitimate power itu yang berasal dari jabatan resmi. Yang kedua ada reward power, yaitu kemampuan memberi penghargaan. Yang ketiga coercive power, yaitu kemampuan memberi hukuman. Yang keempat expert power, yang berasal dari pengetahuan dan keahlian. Yang kelima yaitu referent power, berasal dari pengaruh dan keteladanan seseorang. Contoh dalam organisasi yaitu pertama, atasan memberi bonus kepada karyawan berprestasi. Yang kedua, manajer memberi sanksi pada pelanggaran kerja. Yang ketiga, ahli IT memiliki pengaruh keahliannya dibutuhkan perusahaan. Macam-macam kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama ada kekuasaan tradisional berdasarkan adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Lalu yang kedua ada kekuasaan karismatik berdasarkan karisma dan daya tarik pemimpin. Lalu yang ketiga ada kekuasaan hukum formal berdasarkan aturan, hukum, dan sistem birokrasi organisasi. Selanjutnya ada jenis kekuasaan lain dalam organisasi. Yang pertama ada reward power, lalu yang kedua ada coercive power, lalu yang ketiga ada expert power, legitimate power, charismatic power, dan centrality power. Selanjutnya pengertian politik dalam organisasi. Politik organisasi adalah aktivitas menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk memengaruhi keputusan serta mencapai tujuan tertentu. Politik dapat bersifat positif maupun negatif tergantung penggunaannya. Selanjutnya penyebab munculnya politik organisasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada persaingan sumber daya, yang kedua ada ketidakjelasan informasi, yang ketiga ada perubahan organisasi, yang keempat ada ambisi individu, yang kelima ada organisasi berskala besar, dan yang keenam ada perebutan jabatan dan promosi. Lalu ada dampak politik organisasi, ada dampak positif dan negatif. Kita dampak positif dulu, ada 2, yaitu membantu mencapai tujuan organisasi, lalu mempermudah negosiasi dan kerjasama. Selanjutnya dampak negatifnya juga ada 2. Yang pertama menimbulkan konflik, dan yang kedua menurunkan kepercayaan antar anggota organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etika dalam politik organisasi. Etika politik organisasi adalah standar moral dalam menggunakan kekuasaan dan pengaruh agar tidak merugikan pihak lain, serta tetap memberi manfaat bagi organisasi. Selanjutnya ada kriteria tindakan etis. Yang pertama itu ada prinsip utilitarianisme, yaitu keputusan untuk memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua itu ada hak individu, menghormati hak setiap individu dalam organisasi. Yang ketiga itu ada keadilan, bersikap adil dan tidak memihak. Lalu ada golden rule dalam organisasi, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana kita diperlakukan, dan jangan melakukan hal yang tidak diterima diri sendiri. Contoh, perilaku tidak etis, mengintimidasi,
menipu, menghambat pekerjaan orang lain, meremehkan rekan kerja. Contoh perilaku politik etis, mengutamakan kepentingan bersama, membangun kerjasama dan komitmen, memberi pengaruh dengan cara terhormat dan profesional,